Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, tiba waktunya kita mau memuji dan menyembah Tuhan di pada pagi hari ini. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, Kau Tuhan yang selamatkanku, segala pujian dan syukur. Katakan
dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan lebih sungguh, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu, Yesus. Ini penyembahan kami, Bapa. Dengan apakah Ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau, Yesus. Dan kemuliaan kami arahkan hanya kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala puji dan sembah kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kalau kami masih ada dengan kesehatan, dengan kekuatan Tuhan, kami percaya semua hanya karena kemurahan dan cinta-Mu dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur Tuhan, ajar kami menghargai kehadiran-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kami balas selain memberikan hidup kami menjadi penyembahan yang kudus dan berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap memulaikan ibadah kami Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau yang hadir mengurapi para pelayan-Mu Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, sehingga urapan Tuhan bisa dirasakan oleh umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan tiba waktunya kita mau bersorak dan memuji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, kami telah ditebus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu.
rasakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, dengan pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. 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 Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, semua disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya sanggup. Dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, gantikan dengan jalan yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati susah, hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Hiburkan hati susah, hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa, ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa tolong saya. Haleluya. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk ditanam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat pujian berkata, tiada pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. tinggalkan
Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Allah penolongku, walau 10.000 lebat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebat di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 depan di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000 depan, 1000 depan di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 depan di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan sama-sama, Yesus terlebih besar. Haleluya. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam
terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau layak, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Yesus, terlebih besar dalam kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih, Yesus. Menyembahmu, menyembahmu, Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami panggil, yang kami sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami tidak pernah ragu Bapa, kami tidak pernah bimbang akan kasih setia-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Dengan tidak kurang suatu apapun, Engkau telah menolong kehidupan kami. Engkau telah memberkati kehidupan kami Bapa, dengan berkat-berkat yang begitu luar biasa Bapa Engkau datangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa itu berbau harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan tiba waktunya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu itu ketika dibentangkan dan ketika kami mendengarkan Tuhan, kami taruh di dalam setiap hati kami. Kami tanamkan Tuhan sampai ke dalam dasar hati kami Tuhan. Agar supaya kami Tuhan berakar, bertumbuh hingga berbuah lebat Tuhan di dalam Engkau Bapa. Dan kami Tuhan mengalami pertumbuhan rohani sampai dewasa Tuhan, menuju pada kesempurnaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan Engkau pakai secara luar biasa Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus.
Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengambil alih Tuhan dengan secara luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Kalau hari ini kita ada di minggu pertama, bulan yang kedua di tahun 2021. Saudara, kita bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini sudah Tuhan menolong kita. Dan kita percaya Dia Allah Immanuel itu akan menyertai kita melewati hari-hari yang ada di hadapan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur kalau pagi ini kita masih bisa beribadah memuliakan Tuhan. Dan kita berterima kasih di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin sulit, berat yang kita lewati. Sehingga lewat pujian yang tadi dinaikkan, ada 1.000 yang rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Ya, artinya ada begitu banyak korban yang berjatuhan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tetapi terima kasih kalau kita masih bisa memiliki sebuah keyakinan bahwa entheos, ya, Christ in me, Christ in you, Christ among us. Dia ada di dalam kita, Dia ada di dalammu, dan juga Dia ada di antara atau di tengah-tengah kita. Dialah Immanuel yang memberikan kekuatan karena Dia adalah Allah yang lebih besar dari apapun. Nah, saudara, biarlah keyakinan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan saat kita mendengar firman Tuhan, kita percaya ini adalah sebuah kekuatan yang akan memberikan kepada kita sebuah tenaga, daya dorong untuk tetap menjalani kehidupan ini dengan bersukacita karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing di dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat. Dan mari kita memperhatikan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dalam judul perikop, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebetulnya saudara, perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia mencatat di pasal 4 ayat yang ke-16, lalu pasal 5 sampai pada ayat yang ke-10. Sebetulnya baiknya kita bisa membahas hal ini dalam satu perikop, tetapi dalam kesempatan ini saya coba ajak saudara untuk melihat di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 saja untuk melanjutkan penyampaian firman Tuhan minggu yang lalu terkait bagaimana kita bisa memfokuskan hidup kita, apa yang menjadi pandangan kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seperti
yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa dia berjelih lelah, dia bergumul, dia mengupayakan, yaitu untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan atau kedewasaan. Sampai-sampai dia tidak menghiraukan. Ya, Kisah Rasul mencatat dia tidak menghiraukan apa yang terjadi kepada dirinya, tapi dia begitu fokus, all out untuk memenuhi apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di dalam dan melalui kehidupannya. Nah, dalam kaitan itu, saudara, bagaimana kita pun harus memiliki prinsip yang sama. Kalau saudara yang mengikuti KTB pada hari Rabu yang lalu, saudara bisa mendengar perluasan dan galian yang lebih dalam terkait dengan penyampaian firman Tuhan yang dimaksud. Nah, pada kesempatan ini mari kita baca terlebih dahulu di ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara menemukan pada kalimat terakhir yaitu kata dibaharui, anakaino, ya, terkait dengan proses pembaharuan yang harus dialami oleh orang-orang percaya sejak mereka menerima Yesus. Benih firman Allah itu bertumbuh, dan seperti seorang anak yang dilahirkan, seorang bayi yang dilahirkan bertumbuh menjadi seorang anak, dia harus mengalami proses pembaharuan, dibaharui, pertumbuhan secara iman, secara rohani. Dan Alkitab katanya ada sebuah paradoks gitu ya saudara ya. Di satu sisi manusia lahiriah yang semakin merosot, sementara manusia batiniah dari orang yang sama itu justru dibaharui, menjadi lebih baru, menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa. Sehingga saudara kita bisa melihat bahwa keadaan apapun yang terjadi di sekitar kita, yang kelihatan, yang kita rasa, itu sebetulnya seharusnya tidak mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita. Karena ini menjadi begitu paradok atau kontradiktif malah saya katakan, ya, bertolak belakang. Di satu sisi manusia jasmaninya merosot, tapi di sisi yang lain manusia rohaninya bisa bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa, dibaharui, menjadi baru. Oke, kita lanjutkan dulu di ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kembali di sini kita melihat ada sebuah perbandingan. Tadi manusia jasmani, manusia rohani. Sementara manusia yang jasmani merosot dibandingkan dengan manusia rohani yang kian dibaharui. Terkait dengan kalimat dibaharui, anakaino tadi, menjadi baru, menjadi dewasa, menjadi utuh, sempurna dan lengkap. Lalu di ayat 17 kita menemukan adanya sebuah kalimat penderitaan ringan, ya, dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara, kita melihat di dua ayat ini ada dua pengalaman, dua situasi, dua keadaan yang bisa dialami oleh setiap orang, khususnya orang percaya. Kenapa saudara? Hanya mereka yang sudah dilahirkan baru di dalam Kristuslah yang mengalami pengalaman tersebut. Semua manusia mengalami kemerosotan fisik secara jasmani, ya, sampai pada satu titik top, tua, ompong, peot.
Tetapi tidak semua yang top mengalami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya ketemu dengan seorang teman, dia datang, saya ketemu dengan dia tahun 89 di Jambi, saudara. Sekarang dia sudah tinggal di Jakarta, di daerah Casablanca lah, itu saya lupa, itu daerah Jakarta Pusat ya, gitu. Ketika bertemu dengan saya, terus dia berkomentar demikian, "Wih, kamu awet muda ya." Itu 89 berarti 32 tahun yang lalu ya. 33. 89, 33 ya. 33 tahun yang lalu, saudara. Ya. "Wih, kamu nggak berubah," katanya ya, "tetap sama begitu." Tapi kemudian ketika dia mendekat, terus dia lihat rambut saya, tapi banyak sounnya juga ya kayaknya. Saya diangkat, dibanting gitu ya, saudara. Saudara tahu soun? Rambut putih gitu ya. Saya ketawa, ya itulah manusia. Ya. Saudara, semua mengalami perubahan. Ya. Saudara mau operasi plastik, ya, mau jenis mas pion atau mas apa, ya saudara ya nggak bisa menghalangi sebuah proses merosot. Tapi luar biasanya, ya saudara, herannya dan beruntungnya orang-orang percaya, di mana kita meyakini bukan hanya kita memiliki manusia secara jasmani, tapi kita juga memiliki manusia rohani. Dan manusia rohani ini tidak terpengaruh seharusnya oleh situasi fisik. Kenapa? Karena ternyata ada sebuah kontradiktif gitu ya, saudara, perbandingan yang sangat mencolok. Sementara yang jasmani ini merosot dan yang rohani ini kian bertambah, kian lengkap, kian utuh dan sempurna. Kemudian di ayat yang ke-17 tadi kita membaca, saudara, bagaimana orang-orang percaya pun memiliki sebuah pengharapan. Semua manusia menderita, saudara. Siapapun. Kalau saya ambil contoh konteks pandemi COVID-19, saudara. Kalau saya salah tolong koreksi. Konon berita terakhir memasuki 2021, pasien positif COVID di seluruh dunia mencapai 100 juta kalau saya tidak salah. Sementara yang meninggal seluruh dunia kisaran 2 juta jiwa yang meninggal karena COVID. Dan di antara yang terpapar, bahkan yang terkena COVID, meninggal karena itu, termasuk di dalamnya orang-orang percaya. Yang pastinya akan menimbulkan pertanyaan, kesedihan, mungkin juga kemarahan bagi kaum keluarga yang menjadi korban. Tetapi Alkitab katakan, saudara, mungkin bagi yang lain, penderitaan ringan yang bahkan sampai kepada kematian itu hanya akan meninggalkan duka cita tanpa pengharapan. Sementara orang-orang percaya dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Inilah pengharapan. Inilah yang perlu dimiliki oleh setiap kita. Nah, sebelum saya masuk di ayat yang ke-18, saudara, saya coba mengajak saudara untuk melihat di dalam surat Filipi. Saudara bisa beri tanda di 2 Korintus pasal 4 ini. Dan di dalam Filipi pada pasal yang ketiga, ayat yang juga sempat dibahas dalam KTB pada hari Rabu kemarin, di ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita membaca surat Filipi, maka kita akan menemukan ada cukup banyak kata terkait dengan penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh Paulus. Tetapi di situ juga berisi tentang adanya sebuah pengharapan sekaligus suatu upaya yang membuat Paulus tetap exciting ya saudara ya. Paulus tetap antusias. Paulus tetap bersuka cita bahkan di dalam penjara sekalipun. Kenapa saudara? Karena dia memiliki sebuah pengharapan. Kalau saya bandingkan dengan tulisannya di 2 Korintus tadi, bukan cuma hal-hal yang bersifat fisik, jasmani, yang hanya dimonopoli, didominasi oleh penderitaan, kesusahan, aniaya, kesedihan, dan lain sebagainya. Tetapi Paulus memiliki sebuah pengharapan yang mendatangkan sukacita. Karena ada manusia rohani, ada janji kekekalan sebagai satu penghiburan yang akan dia dapatkan sebagai orang yang percaya. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-13 ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saudara, saya percaya dia sedang memberikan dorongan kepada setiap kita bahwa seperti Paulus juga mengalami pengalaman yang sama yang sedang dialami oleh mereka yang hidup pada saat itu. Dan tentunya kita bisa kaitkan yang dialami oleh kita juga pada hari ini. Paulus mau katakan bahwa dia memberikan sebuah prinsip kepada kita agar bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Saudara, untuk kita bisa melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan dalam tanda petik nuansa derita lahir batin yang mungkin dialami oleh setiap manusia, termasuk kita orang percaya. Paulus mau katakan bahwa tetapi ini yang kulakukan. Yang pertama adalah aku melupakan apa yang telah di belakangku. Sebetulnya saudara, kata melupakan ini terkait dengan capaian, terkait dengan latar belakang, terkait dengan status jabatan yang dimiliki oleh Paulus. Tetapi Paulus mengatakan aku menganggap semuanya itu sampah dan aku melupakannya. Mungkin dalam konteks kita hari ini, saudara, kita pun perlu untuk menjadikan pengalaman masa lalu sebagai sebuah pengalaman, tetapi kita tidak hidup dengan masa lalu kita. Kita hidup pada hari ini, karena kita akan menyongsong hari esok. Kalau kita hanya diberatkan dengan masa lalu, kita tidak akan pernah memiliki harapan untuk mencapai masa depan. Dan Paulus katakan, aku melupakan. Ada sebuah proses dalam bahasa ini berkata forgetting, melupakan. Ya, tidak lagi mengingat-ingat, mengabaikan semuanya tersebut. Lalu dikatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kata mengarahkan diri, saudara, dua kata yang dipakai dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu straining dan stretching. Yang dalam terjemahan lama menggunakan kata meregangkan diri. Ya, seperti orang yang stretching ya saudara, melakukan relaksasi gitu kan ya dengan tubuhnya ya supaya bisa lebih lentur gitu ya saudara. Ini meregangkan diri. Kalau bahasa Yunani saudara mereketeng-teng gitu loh saudara. Berusaha gitu kan ya. Saya pernah contohkan itu ketika pemuda mengadakan retreat, mau ambil jambu gitu ya saudara, agak sedikit jauh, ada pagar, di bawahnya cukup curam gitu. Jadi mau ambil itu susah gitu, tetapi kita berusaha untuk, nah gitu saudara ya, meregangkan untuk menggapai, untuk bisa menangkapnya. Perlu konsentrasi penuh, perlu upaya untuk
mengambilnya, ya saudara. Bukan menerima tiba-tiba jatuh pluk di tangan kita, tidak saudara. Tetapi kita berupaya, ya. Tadi saya bilang bahasa Yunaninya mereketeng-teng gitu, saudara. Coba menangkapnya, dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi ini yang aku melakukan, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, kembali ada dua ada kontradiktif, ada belakang, ada di hadapan, gitu kan ya. Melupakan lalu fokus, mengarahkan, mengupayakan di apa yang ada di hadapanku. Nah, tadi saya sebutkan training dan stretching, ya saudara, meregangkan. Nah, kemudian setelah itu di ayat yang ke 14-nya ditambahkan demikian. Jadi bukan cuma sekedar melupakan, lalu juga berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai, tetapi Paulus katakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari. Alkitab bahasanya pakai kata I press toward, ya, I press toward. Terus maju menuju tujuan. Terus maju untuk mencapai apa yang ada di hadapannya. Jadi tidak stagnan, tidak diam, tetapi bergerak maju. Saudara, kalau kita hanya diam, tidak akan ada perubahan yang akan terjadi. Tetapi kita perlu bergerak maju. Ada apa istilah life must go on. Ya, hidup harus terus berlanjut. Tidak diam, tidak stag, tapi harus bergerak. Kita berlari-lari. I press toward. Terus maju menuju tujuan. Lalu kemudian yang keempat, saudara, kalau tadi saya sebut forgetting, straining atau stretching sebagai yang kedua, ini berlari-lari atau I press toward, saudara. Nah, yang keempat untuk apa, saudara? Ada sebuah tujuan, yaitu untuk memperoleh. Bahasa Inggris pakai kata to win, memenangkan. Saudara, kalau bicara soal kemenangan, artinya ada sebuah pertandingan, ada sebuah pertarungan. Ini bukan sesuatu yang dengan begitu saja kita terima, tapi kita harus berupaya. Saudara, keselamatan adalah sesuatu yang kita terima tanpa melakukan apapun, hanya percaya kepada Yesus. Tapi yang dimaksud dengan panggilan sorgawi ini ada hadiah. Ya saudara, dipakai kata supreme and heavenly, tertinggi dan sorgawi. Saudara, setiap orang yang bekerja berhak untuk upah. Untuk itu kita perlu melakukan bagian kita. Nah, Paulus tahu dan dia berupaya untuk mencapainya. Dia berupaya untuk melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, dan mengupayakan yang terbaik dalam kehidupannya. Paulus memberikan dorongan kepada kita. Nah, oleh karena itu kalau kita kembali, saudara, ke dalam 2 Korintus pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-18, di situ dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, di sini ada sebuah, menurut saya ini merupakan clue, ya saudara, untuk kita memiliki kekuatan, memiliki pengharapan. Kita terlalu fokus dengan apa yang kelihatan. Terlebih lagi kalau itu adalah penderitaan, kesusahan, kesulitan, aniaya, kita fokus dan kita terintimidasi karenanya. Tapi di Filipi tadi dikatakan bahwa Paulus melupakan yang di belakang. Lalu dia fokus ke depan, meregangkan diri, stretching, ya saudara. Dan dia berlari-lari, maju terus
Dalam upaya apa? Memenangkan, to win, untuk mendapatkan, untuk memperoleh. Sesuatu yang belum nampak, saudara. Tetapi Paulus memiliki keyakinan. Karena dia tahu, saudara, bahwa sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Sedangkan yang ada kelihatan suatu saat bisa tidak ada. Kalau saudara membaca dalam Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, bahwa dunia yang kelihatan ini berasal dari apa yang tidak kelihatan. So that the visible has its origin in the invisible. Bahwa apa yang kelihatan sekarang ini itu berasal ya dari apa yang tidak terlihat. Paulus sedang berupaya untuk mendapatkan apa yang tidak terlihat itu. Karena suatu saat yang tidak terlihat itu akan kelihatan. Kapan? Ketika Tuhan menyatakan diri di dalam kemuliaannya. Suatu janji, ada kemuliaan kekal. Ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya menurut 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Dan kita perlu fokus terhadap janji ini. Walaupun itu belum kelihatan. Tetapi suatu saat yang invisible ini akan menjadi visible. Satu pengalaman yang nyata bagi setiap kita. Saya ingin kunci dengan sebuah contoh yang menurut saya contoh atau teladan yang begitu luar biasa. Ini disinggung dalam renungan firman Tuhan pada hari Jumat dalam Bidstone. Di Ibrani pasal yang ke-12, pada ayat yang kedua. Saudara, Paulus mengarahkan dirinya. Ini berbicara tentang melihat, memandang ke depan. Dan menurut 2 Korintus pasal 4:18, apa yang dilihat dan dipandangnya itu tidak kelihatan. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, bahwa hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Walk by faith, not by sight. Berjalan karena percaya, karena iman, dan bukan karena penglihatan. Kalau udah kelihatan udah gak perlu lagi iman. Tapi karena tidak terlihat, nah disinilah saudara. Itulah sebabnya seirama dengan sebutan yang diletakkan kepada kita. Orang percaya, orang beriman. Inilah tandanya hidup berjalan dengan iman untuk melihat apa yang belum kelihatan, yang suatu saat nanti akan kelihatan. Nah, Yesus memberikan sebuah teladan. Ayat yang kedua, Ibrani 12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, penekanannya pada kalimat yang dengan mengabaikan kehinaan. Kalau Paulus melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri. Di sini Yesus mengabaikan kehinaan, tekun, fokus. Ya saudara, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, Filipi pasal 2 juga mengatakan, karena dia sudah taat sampai mati, maka Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertekuk, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, ketika Yesus menuju Golgota, yang dia lihat adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam perjalanan iman kita pun mungkin yang kita rasakan berat seperti memikul salib. Tetapi percayalah, salib itu akan membawa kita kepada mahkota yang disediakan bagi orang-orang yang tetap setia sampai pada akhirnya. Puji Tuhan saudara, mari kita akan merespon firman Tuhan. Saya persilahkan pemain musik ada pada instrumennya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, mataku
tertuju padamu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara, di hadapan kita ada roti dan cawan. Inilah yang menjadi bukti ketekunan Yesus, kesetiaan dan ketaatannya sampai mati. Dia tidak menghiraukan apapun dalam melaksanakan misi dan rencana Allah Bapa di dalam dan melalui hidupnya. Biarlah kita meneladani apa yang Yesus sudah berikan. Paulus sudah memberikan contoh teladan. Demikian juga dengan kita. Biarlah penderitaan sedikit yang kita alami ini tidak melemahkan kita, tapi justru mendorong kita karena kita percaya ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk tampil di muka. Kita nyanyikan kembali pujian ini, saudara. Sementara saudara juga menyiapkan roti dan cawan di tempat saudara masing-masing. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada pagi ini. Tuhan mengerti kesulitan, kesusahan, tantangan yang sedang kami hadapi. Sehingga seringkali apa yang kami lihat, apa yang kami rasa itu
mengintimidasi hidup kami, dan kami tidak lagi fokus dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tapi biarlah Tuhan lewat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mau Tuhan melupakan apa yang ada di belakang kami. Lalu kami akan mengarahkan diri kami kepada apa yang ada di hadapan kami. Berlari-lari, haleluya, menuju panggilan sorga yang Tuhan memang sudah sediakan bagi setiap kami. Dan sebagaimana Paulus fokus, Yesus pun fokus dengan tekun memikul salib. Maka kami pun akan tetap Tuhan, iring Tuhan di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang berat. Karena kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, juga melalui perjamuan kudus yang akan kami lakukan, biar ini menjadi satu makanan yang sungguh bagi jiwa kami. Karena itu berkatilah roti dan cawan ini Tuhan, agar kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan sukacita ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, biarlah yang lemah dapat kekuatan, yang susah dapat penghiburan, yang sedang sakit dijamah dan disembuhkan. Terima kasih, sucikan, kuduskan, layakkan kami semua untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Demikian juga kami para pelayan Tuhan, sucikan kami semua. Juga umat-Mu yang melayani di rumah mereka masing-masing, juga sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk mengangkat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami akan lakukan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dipersilakan duduk, dan nanti saudara akan dilayani. Saudara yang di rumah silakan bagikan kepada anggota keluarganya. Nanti kita akan sama-sama melakukan mengikuti dari gereja. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama. Saudara pegang roti dengan tangan kanan dan cawan dengan tangan kiri. Haleluya. Sekali lagi, salibnya, ya salibnya, oh salibnya, selama
Mari kita akan angkat roti di tangan kanan dan angkat sedikit lebih tinggi, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan, apa yang tertulis dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Di tangan kita ada daging tubuh Kristus yang terpecah. Inilah bukti ketekunannya, kesetiaan dan ketaatannya. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Mari dengan memandang salib Golgota. Haleluya. Kita akan makan dengan iman. Kita akan makan dengan percaya. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan dengan tangan kanan dan angkat sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Saudara, inilah cawan perjanjian, di mana Allah berjanji Dia akan menyertai kita sampai ia datang, sampai akhir zaman. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi, percayalah, Dia selalu beserta dengan kita. Haleluya. Mari dengan memandang salib Golgota, kita akan minum dengan iman, minum dengan percaya. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih untuk korban Yesus di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dan oleh darahnya kita ditebus dan diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami mendapatkan kekuatan yang baru pagi ini Tuhan. Untuk setiap pengalaman penderitaan yang kami hadapi, biarlah kami boleh memandangnya sebagai penderitaan yang ringan. Karena kami percaya ada kemuliaan kekal yang lebih besar dari segala-galanya yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak perlu tawar hati. Karena walaupun ada banyak keadaan secara fisik menjadi merosot karena keadaan-keadaan, tetapi kami percaya manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Karena Tuhan, kami sedang menghadapi suatu pertandingan di mana kami harus melupakan, mengabaikan apa yang ada di belakang dan lebih memperhatikan apa yang ada di hadapan kami, sehingga kami bisa fokus untuk berlari, untuk menggapai dan memenangkan apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan tolong kami semua, baik kami yang ada di tempat ini ataupun umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengerti keadaan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan bela kami. Terutama mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, entahkah itu karena sakit penyakit, karena masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, atau apapun juga Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka, sehingga genaplah sukacita setiap kami. Karena kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu nyata di dalam hidup kami.
kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, jamah dan sembuhkan yang sakit dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah setiap kami yang sudah beribadah kepada Tuhan, tiap pribadi, tiap keluarga, rumah tangga, bahkan setiap usaha, pekerjaan, perjalanan dan pelayanan kami di sepanjang minggu. Diberkati dengan segala berkat yang terbaik dari sorga, dan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi ini, diberkati oleh Tuhan, karena mereka sudah melayani Tuhan, maka berkat dari Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terima dan bawalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sementara cawan akan dikumpulkan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi saudara. Puji Tuhan, saudara. Yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB jam 7:30 dengan penyelenggaranya dari Wadah Wanita. Kemudian hari Jumat Beatstone 7:30 malam, dan hari Sabtu kembali ibadah pemuda dan remaja jam 5 sore secara online, dan kemudian jam 7 malam ibadah wanita secara online. Dan kembali pada hari Minggu kita akan mengadakan kebaktian umum jam 8, dilanjutkan sekolah minggu jam 10 secara online. Puji Tuhan saudara, demikian disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.